Kisah berawal dari seorang pria besar sebatang kara yang kita sebut saja Mike. Ini parasnya. Sejak ia masih kecil, Mike sudah sering ditelantarkan oleh sang ibu karena ibunya adalah seorang pecandu narkoba. Sehingga membuat dirinya harus merasakan kerasnya hidup di jalanan. Mike sering diadopsi oleh sebuah keluarga, tapi seringkali dia kabur karena tidak merasa nyaman dengan keluarga barunya. To investigate. Dan inilah The Blind Side. Singkat cerita, Mike akhirnya diadopsi kembali oleh seorang pria yang kita sebut saja Pak Dadang, dan dia pun memiliki saudara angkat yang bernama Ujang. Pada suatu hari, mereka sedang menuju ke sebuah sekolah yang nantinya Mike dan Ujang akan bersekolah di sana. Karena memindahkan anak dari satu sekolah ke sekolah yang lain itu hal yang sangat sulit, Pak Dadang pun menemui guru olahraga di sana dan mencoba meyakinkan bahwa Mike dan Ujang mempunyai potensi di dalam bidang olahraga. Sehingga Pak Dadang pun meminta pertimbangan untuk menerima mereka karena mempunyai bakat yang bisa mengharumkan nama sekolah. Guru olahraga yang kita sebut saja sebagai Pak Nana yang melihat permainan basket mereka pun setuju dan memutuskan untuk membantu. Bay, you only mentioned one son. Big Mike. Sleeps on my couch from time to time. Big Mike. Singkat cerita, ketika Pak Nana sedang rapat dengan Dewan Guru, Pak Nana pun mengusung kedua anak itu. Namun, kepala sekolah berkata bahwa Ujang mempunyai nilai yang bagus sehingga bisa dipastikan dia akan mudah masuk ke sekolah itu. Namun tidak dengan Mike yang mempunyai nilai yang buruk. Pak Nana mencoba meyakinkan kepala sekolah dan akhirnya Mike dan Ujang resmi masuk ke sekolah baru. 0.6. Everyone passed him along. For wanting a quality education. I tell you, most kids with his background wouldn't come within 200 miles of this place. Saat hari pertama masuk sekolah, Mike kesulitan untuk beradaptasi yang bisa kita lihat ketika guru memberikan sebuah soal, dia tidak menjawab satu pun soal yang ada. 1 bulan telah berlalu dan guru di sana melakukan evaluasi perkembangan murid-muridnya. Ketika mereka mengecek perkembangan Mike, mereka menganggap bahwa Mike adalah murid yang boloho atau bodoh karena yang dilakukan Mike di kelas hanyalah diam dan popolongo. Still not cutting it in my class. I mean, it's not fair to us or the boy. Namun, salah satu guru di sana yang kita sebut saja Teh Yuyun membantah itu semua karena dia menemukan curhatan Mike yang dia buang di tempat sampah. Teh Yuyun menganggap bahwa Mike tidaklah boloho, melainkan dia kesulitan belajar di dalam kelas dan kurang dalam hal membaca. Expecting me to do the problems on my own. Look in the mirror and say, this is not Michael Orr. Malam pun tiba. Ketika Mike sedang di rumah, dia mendengar perdebatan antara Pak Dadang dan juga istrinya yang keberatan dengan adanya Mike di sana. Istrinya muak memberi makan Mike karena porsi makannya sangatlah banyak yang membuat Pak Dadang tidak bisa apa-apa dan memutuskan mengikuti keinginan istrinya. Yeah, be Christian about this thing, all right? Let somebody else be Christian about this thing. When do I have time just to be with you? All right. Demi kebaikan Pak Dadang dan juga keluarga, Mike memutuskan untuk pergi dan mencoba bertahan hidup sebisanya. Dia tidur di mana saja dan hanya untuk sekedar mencuci pakaian, dia memanfaatkan sebuah wastafel. Ketika lapar, dia sering mengambil popcorn sisa dari bangku penonton ketika ada olahraga di sekolahnya. Ketika malam tiba, ada sebuah keluarga yang kita sebut saja Pak Suha, Ibu Ami, anak perempuannya Teh Lisa, dan juga anak bocil laki-laki bernama Sam. Mereka yang melihat Mike yang sedang berjalan sendiri dan menahan dinginnya udara malam hari pun merasa kasihan. Keluarga Pak Suha memutuskan putar balik dan mengobrol dengan Mike. Karena Mike tidak punya tujuan, Ibu Ami memutuskan untuk membawanya ke rumah. Big Mike, why were you going to the gym? Because it's warm. Come on. Keluarga Pak Suha termasuk ke dalam keluarga yang sangat kaya raya. Bisa dipastikan, mereka tak akan keberatan dengan kedatangan Mike karena Pak Suha mantan atlet olahraga basket dan menjadi pemilik restoran yang memiliki banyak cabang. Sedangkan istrinya, dia seorang pembisnis. Where we going? Oh. Tak berselang lama, tibalah Mike di rumah keluarga Pak Suha dan dia pun dibuat takjub dengan kondisi keluarga tersebut. Mike pun malam itu bisa tidur dengan tenang di sebuah sofa. Di satu sisi, Ibu Ami mengkhawatirkan keluarganya karena merasa belum mengenal Mike dan takut Mike mencuri di rumah mereka.
Fine, tell me what you're thinking so I'll know what's supposed to be on my mind. Ketika pagi tiba, Bu Ami pun mengecek keberadaan Mike, namun rupanya Mike sudah pergi diam-diam. Mungkin Mike takut dianggap sebagai beban seperti sebelumnya oleh keluarga dari Pak Dadang. Melihat itu, Bu Ami pun mengejar Mike dan mengajaknya kembali untuk makan bersama. Mike yang notabene adalah seorang gelandangan tak menyangka akan diterima dengan baik oleh keluarga Pak Suha. Wow. Why are we eating in here? Shall we say grace? On this holiday season that we may never forget how very fortunate we are. Bu Ami yang merasa kasihan kepada Mike mengajak dirinya untuk membeli sebuah pakaian karena pakaian yang dikenakan Mike sudah usang. Namun, Mike menolak dan berkata bahwa dirinya sudah mempunyai banyak pakaian. Mendengar itu, Bu Ami dan Mike bergegas menuju rumah orang tua Mike dan saat sampai di sana, rupanya rumah tersebut sudah lama kosong, yang tersisa hanyalah sebuah tanda pengusiran yang ada di depan pintu. Akhirnya Bu Ami memutuskan untuk membeli sebuah pakaian untuk Mike. Tak habis di situ, Bu Ami pun membuatkan sebuah kamar pribadi khusus untuk Mike. Melihat itu, dia sangat berterima kasih karena selama dirinya hidup di dunia, dia tidak pernah mendapatkan sebuah kamar pribadi. Bu Ami sangat terharu karena hal kecil yang dia buat sangat berarti untuk orang seperti Mike. Chest of drawers. It's not about to let that in my house, but I got you something nicer. Never had one before. What, a room to yourself? Saat di sekolah, Teh Yuyun berhasil menemukan sebuah cara yang efektif untuk Mike yang kemudian diikuti oleh guru lainnya, sehingga membuat nilai Mike memiliki sebuah kemajuan yang sangat signifikan. Through a barrier. That's basically right. The Battle of Waterloo. I know that one. Ketika malam tiba, keluarga Pak Suha mengadakan makan malam bersama untuk merayakan keberhasilan Bu Ami dalam melobi guru football untuk merekrut Mike. Saat berada di sebuah restoran, Mike bertemu dengan seorang yang dia kenal. Kemudian Bu Ami menanyakan siapa laki-laki yang ia temui tadi. Mike pun menjawab bahwa itu adalah kakaknya yang terakhir kali mereka bertemu ketika Mike masih kecil. Michael, who is that boy you were talking to at the restaurant? He's my brother. Saat Natal tiba, seperti rutinitas keluarga Pak Suha, mereka melakukan sebuah sesi foto untuk kartu Natal yang dimana Mike pun diikut sertakan. Karena foto itu pun, keberadaan Mike di keluarga tersebut diketahui oleh para kerabat dan juga teman-teman arisan Bu Ami. Teman-teman arisan Bu Ami berkata jangan asal ambil keputusan, apalagi dengan menerima orang di dalam rumah karena selain Mike berbadan besar, dia juga berkulit hitam. Mendengar itu, Bu Ami kecewa kepada teman-temannya. Listen, I've had about 5 cold ones. Because if he does, Sean's gonna lose a few I've got this. Di sekolah, Mike selalu saja dikucilkan karena dirinya berbadan sangat besar dan berkulit hitam. Namun ada Teh Lisa dan juga Sam yang selalu mensupport dirinya dan setia menemani Mike karena dengan adanya Mike, keluarga Pak Suha menjadi lebih hidup dan semenjak adanya Mike pun tidak pernah ada yang berani mengganggu Lisa maupun Sam. Quit looking at me like that. Singkat cerita, tibalah saatnya untuk tim football sekolahnya berlatih. Mike yang selama ini belum pernah bermain football sekalipun, sering membuat hal yang boloho ketika sedang berlatih, yang membuat pelatih pun kesal. Karena dirinya merasa kurang dalam hal stamina dan kekuatan, dia pun berlatih fisik yang ditemani oleh adik angkatnya yaitu Sam. And Mom was a cheerleader. 52. This way. Di satu sisi, Pak Suha dan Bu Ami membicarakan keberadaan Mike di keluarga mereka. Mereka pun berniat untuk mengadopsi Mike karena seperti yang bisa kita lihat, Mike seperti merasakan hidup kembali ketika berada di keluarga Pak Suha. Lalu keesokan harinya, Bu Ami mengurus berkas-berkas untuk mengadopsi Mike yang ternyata dia dipisahkan dengan ibunya saat dia berumur 7 tahun. Ibunya adalah seorang pencandu, sedangkan ayahnya sudah meninggal karena bunuh diri lompat dari sebuah jembatan. Where is she? His mother. I don't know. If you find her, So, we would need her permission, right? state, just apply and get a judge to sign off on it. Dikarenakan Bu Ami orang yang sangat kelewatan baik, dia pun bergegas mencari ibu asli dari Mike dan dia pun ingin memberitahunya bahwa dirinya akan mengadopsi Mike. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Ibu Mike yang kita sebut saja Bu Cici rupanya sangat baik kepada Bu Ami. Bu Cici pun sangat berterima kasih kepada Bu Ami karena mau menjaga Mike dan membiayai sekolah anaknya. Bu Ami berkata bahwa dia akan tetap menjadi ibu dari Mike dan bisa mengunjungi Mike kapanpun dia mau. A fine Christian lady. That's what the state called him after they took him from me.
Was Michael born under a different name? Saat berada di rumah, Pak Suha mengadakan sebuah rapat keluarga karena ingin mengabari Mike bahwa mereka sudah resmi menjadi orang tua dirinya. Lalu, Pak Suha bertanya kepada Mike apakah Mike mau menjadi bagian dari keluarga mereka. Mike yang awalnya hanya seorang gelandangan, akhirnya sudah resmi memiliki identitas, tempat tinggal yang layak, dan keluarga yang menyayanginya. Suatu hari, Mike dan adiknya yaitu Sam pergi membeli sebuah video game menggunakan mobil. Dikarenakan Mike emang dasarnya badan gede tapi masih anak-anak, dia belum siap untuk mengendarai mobil yang akhirnya ya, untung saja Mike berhasil menahan tubuh Sam yang membuat adiknya hanya mengalami sebuah luka ringan. Setelah kejadian itu, Mike merasa bersalah, namun Pak Suha dan Bu Ami tidak menyalahkan Mike. Hey, Michael. Could have happened to anyone, all right? It's not your fault. You think the blood will come out of my shirt? Dan ketika pertandingan tiba, tim Mike melawan sekolah lain. Awalnya, tim Mike selalu kalah dari tim lawan yang membuat mental para pemain pun down. Namun mereka berhasil mengembalikan keadaan dan berhasil memenangkan pertandingan. Sam yang merekam pertandingan tersebut menyebarkan video itu ke klub football perguruan tinggi. Para pelatih yang menonton pertandingan Mike pun tertarik dan menginginkan Mike bergabung dengan tim mereka. Wow. Saat sesi latihan berikutnya, para pelatih berdatangan dan ingin melihat secara langsung latihan dari Mike. Ketika Mike melakukan aksinya itu, dia menjadi perhatian dan menjadi rebutan bagi para pelatih yang hadir di sana. Dengan ini, Mike bisa mendapatkan beasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi. Namun sayang nilai akademisnya masih di bawah minimal sehingga Bu Ami pun menyewa guru pribadi untuk Mike agar bisa mendongkrak nilai akademisnya. I understand you applied for a teaching position at Wingate. I wasn't religious enough for him. I don't understand it. Yet. You don't understand it yet. Karir Mike di football sekolahnya pun naik drastis yang akhirnya sekolah tersebut berhasil menjuarai kejuaraan football antar sekolah. Karena kejuaraan itu pun dia semakin diminati oleh universitas bukan lewat telepon, melainkan mereka datang secara langsung ke rumah untuk menawarkan penawaran terbaik mereka. Yeah, you remind me of me as a boy. Coach, help. And with real feathers. We want you, we need you, but the other thing is... Berkat les private, nilai akademis Mike pun berhasil naik dan menyentuh angka minimal. Walaupun lulus dengan angka minimal, karir Mike di dunia football tetap cemerlang sehingga keputusan Mike untuk memutuskan tim footballnya pun sampai diliput berbagai media. Bu Ami berhasil membuat Mike dari seorang gelandangan sampai lulus sekolah dan menemukan jati dirinya. Semua berjalan seperti biasa, namun pada suatu hari, tiba-tiba ada telepon dari NCAA, sebuah lembaga perlindungan, dan kemudian Mike diinterogasi dan keluarganya sekarang dicurigai mengambil keuntungan dari Mike demi mempromosikan universitas bekas alma mater Pak Suha dan Bu Ami, yang rupanya mereka menjadi donatur tetap di universitas itu. Dengan adanya Mike masuk ke universitas tersebut, itu akan menguntungkan Bu Ami dan Pak Suha. Mike pun bergegas menemui Bu Ami dan menanyakan apakah dia berbuat baik kepadanya karena mengambil keuntungan atau memang benar-benar tulus dari hati. Everything. Was it for you or was it for me? Was it so I would do what you wanted? Michael, honey, I need for you to just listen to me, all right? Don't you dare lie to me. Malam pun poek. Bu Ami gelisah karena Mike tidak pulang malam itu, yang rupanya Mike mencari ibunya sang pecandu ke tempat lamanya. Alih-alih bertemu sang ibu, Mike malah bertemu dengan teman-teman lamanya, dan kemudian mereka mengatakan hal yang tak pantas kepada keluarga angkatnya, sehingga membuat Mike pun marah dan menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, Mike menelpon Bu Ami dan mereka pun bertemu. Kemudian mereka berbicara dari hati ke hati selayaknya ibu dan anak. Tak berselang lama, Mike pun menemui agen NCAA dan berkata bahwa dirinya masuk ke universitas itu karena keluarganya pun masuk ke dalam universitas tersebut. Kebaikan hati dari keluarga Pak Suha mengantarkan Mike yang notabene seorang gelandangan dan hidup di lingkungan kumuh sekarang mempunyai masa depan yang cerah dan berhasil. Tamat. Ending yang cukup membuamikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada masukan sebuah film, bisa langsung tulis di kolom komentar agar saya bisa memenuhi hasrat perfilman kalian. Adios, saya Komet, undur diri.